Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sesuatu yang beda lagi nih. Bukan Gunpla, tapi ini salah satu favorit gue sih yang pernah gue rakit. Sebenarnya gue nggak suka-suka amat sih sama Groot, tapi setelah gue ngeliat Lego setnya, gue langsung jatuh cinta sih. Ini keren banget asli. Sayangnya untuk Lego setnya itu harganya lumayan mahal ya, sekitar 700-900 ribuan di marketplace. Dan gue nemu produk bootlegnya di marketplace dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu Rp244.000, kurang dari setengah harganya ya. Nah, tapi kualitasnya gimana nih? Bagus nggak sih? Waktu kemarin ngerakit Wall-E sih bagus-bagus aja ya. Keren abis hasilnya. Kalau yang ini gimana? Ikutan aja terus videonya ya. Mau gue review nih. Let's go! Pertama-tama, karena Lego itu adalah brand dan ini bukan Lego, jadi di video kali ini kita sebut aja bootleg Lego ini sebagai bricks ya, biar nggak ngaku-ngaku Lego gitu. Padahal bukan. Nah, awalnya gue ngerakit bricks itu karena gue sebenarnya agak ngerasa bosan ya sama Gunpla. Gak tau kenapa, beberapa bulan ini agak jenuh aja gitu sama Gunpla. Sebenarnya masih banyak sih yang gue incer, dan beberapa juga di backlog yang belum gue rakit. Tapi gue ngerasa kayak kehilangan interest aja gitu sama Gunpla. Makanya gue nyoba buat nyari alternatif lain buat pencerahan ya. Dan setelah gue nyobain ngerakit beberapa bricks, salah satunya Wall-E yang udah gue review dan gue bikin video timelapse-nya juga, ternyata gue enjoy di sini gitu. Part-partnya solid, nggak gampang patah, jatuh juga paling cuma lepas doang, bisa dirakit lagi dengan sempurna, dan ukurannya juga relatif gede ya. Jadi ya, mulai sekarang ada variasi baru di video-video gue, yaitu bricks. Gunpla masih, tentu aja masih. Cuman buat mengobati kebosanan gue bakal ngerakit dan nge-review bricks juga gitu loh. Oke dong? Oke ya? Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah Marvel Infinity Saga I Am Groot. Lanjut kita lihat boxnya. Ini dia boxnya, bergambar Grootnya kayak gini. Di sini ada tulisan Legendary Hero The Trend. Sebenarnya kalau di Lego set aslinya itu tulisannya Marvel Infinity Saga I Am Groot ya. Cuma mungkin untuk menghindari klaim hak cipta, jadi diganti jadi Legendary Hero The Trend. Kalau yang gue cari tahu di internet sih, The Trend itu tokoh fiksi gitu ya. Bentuknya kayak pohon, tapi dia menyerupai manusia. Ada kepala, ada tangan, ada badannya juga, ada kakinya juga. Bisa bergerak kayak manusia kayak gitu. Jadi nggak terlalu salah juga sih, karena Groot itu salah satu dari The Trend gitu. Terus di sini ada kasetnya. Kita dapat kaset juga kayak gini. Awesome Mix Volume 1, kayak di filmnya gitu ya. Di sini ada tulisan The Trend, di sini ada 12 plus edges. Terus di sini ada kode untuk si set ini. Di sini ada keterangan 475 pieces plus, jadi lumayan banyak ya. Ini bagian sampingnya kayak gini aja tulisan, dan di sini ada keterangan choking hazard, biasalah. Terus di sini bagian belakangnya kayak gini. Di sini ada keterangan 26 cm kalau hasil jadinya kayak udah berdiri kayak gini ya, dan lebarnya 11 cm. Dan di sini kita dapat kayak gini juga ya, kayak semacam tag gitu buat ditaruh di meja. Tulisannya Legendary Hero The Trend I Am Groot. Nah, kalau di Lego aslinya itu tulisannya Marvel Infinity Saga I Am Groot ya. Dan sebenarnya di bootlegnya si Groot ini ada dua versi ya. Kemasannya ada satu lagi yang menyerupai box asli Legonya. Di situ tuh tulisannya Marvel Infinity Saga I Am Groot. Mungkin yang itu cetakan sebelum kena klaim hak cipta kali ya, terus diganti jadi kayak gini. Udah kayak gitu aja. Terus ini bagian sampingnya lagi ada tagnya, ada pose berdirinya kayak gini. Ini bagian bawahnya keterangan-keterangan gitu ya, peringatan-peringatan. Oke, lanjut kita lihat isi dalam boxnya ya. Untuk isi dalam boxnya kita dapat 7 bungkus plastik berisi bricks kayak gini ya. Dan di plastiknya ini nggak ada nomor-nomornya, jadi kita harus cari tahu sendiri bagian-bagian mana yang harus kita rakit ya. Jadi nggak per segmen gitu. Dan kalau dilihat sekilas sih part-partnya itu bagus-bagus ya. Bahan plastiknya kelihatan solid, cuman apakah bagus ketika sudah dirakit? Kita lihat aja nanti ya. Dan kita juga dapat buku petunjuk rakitan kayak gini, gambarnya sama kayak yang di boxnya tadi ya. Di halaman pertama kita langsung disambut sama petunjuk rakitan kayak gini. Untuk bagian kasetnya nggak ada basa-basi sama sekali, langsung petunjuk merakit. Dan kita juga dapat selembar stiker kayak gini, ditaruh di sela-sela halamannya untuk detailing di bagian akar-akarnya gitu ya. Dan untuk bagian tagnya dia, dan juga untuk bagian kasetnya. Sayangnya warna background di bagian akar-akarnya ini agak lebih gelap ya dari warna bricksnya, jadi kurang sesuai aja gitu. Tapi gue udah mikirin caranya sih supaya stikernya ini tetap bisa dipasang dan tetap kelihatan keren gitu ya.
Berikutnya masih lanjut ke petunjuk perakitan sampai selesai untuk semua bagian badannya si Groot ini dan juga tagnya. Dan di sini semuanya ada 14 halaman ya, nggak terlalu banyak. Di bagian belakang bukunya ada part list kayak gini sama keterangan berapa banyaknya part yang dipakai. Buat kalian yang penasaran sama proses ngerakit si Groot ini, gue udah bikin video timelapse build-nya ya. Udah tayang di YouTube channel gue dan bisa ditonton via link yang ada di kanan atas ini, sama ada linknya juga di akhir video nanti. Sebenarnya sih nggak ada masalah ya di proses perakitannya, dari bagian kaset sampai badannya semuanya lancar. Tapi sayangnya ada satu masalah pas ngerakit bagian kepalanya. Ada part yang kurang di bagian plate 1x4 warna hijau, di sini nggak ada. Nggak tahu memang kurang dari paket pembeliannya atau jatuh pas gua unboxing ya. Yang pasti part ini nggak ketemu. Dan sebagai gantinya gue pakai part plate 1x4 yang gue ambil dari tangannya Wall-E dan gue pasang buat gantiin part yang hilang ini. Warnanya beda sih sebenarnya ya. Kalau dari Wall-E warnanya kuning, tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena dia letaknya di dalam kepalanya. Oh ya, sebelum lanjut, ada part yang unik di dalam kepalanya. Bentuknya kayak potongan kayu gitu, ada corak-coraknya dan ada kayak detail paku gitu di pinggirannya. Dan ada brick warna pink juga yang bikin kesan kalau itu tuh otaknya si Groot ya. Nggak kelihatan pas udah jadi, tapi jadi detail yang menarik pas ngerakitnya. Dan untuk si Wall-E yang kehilangan satu part di bagian tangannya itu juga nggak masalah ya, karena gue emang berencana bikin video modifikasi Wall-E ini. Jadi part yang diambil tadi juga nggak bakal dipakai di tangannya, karena bakal gue ganti sama part yang flat kayak gini. Lanjut ke proses perakitan si Groot ini sampai selesai, dan ini dia hasil jadinya. Sekarang tinggal pasang stikernya untuk detailing di bagian akar-akarnya ya. Nah, karena warna background di stikernya lebih gelap, jadi gue putuskan untuk mengcrop bagian akar-akarnya pakai hobby knife. Agak PR sih emang, tapi nggak apa-apa lah. Lagian kalau napmark di Gunpla aja dibersihin, kenapa ini enggak? Setelah di crop, baru gue pasang pelan-pelan satu persatu stikernya. Agak kurang sempurna sih hasilnya ya, tapi seenggaknya bisa meminimalisir warna background yang beda dari warna bricknya. Dan ini dia hasil jadinya setelah semua stikernya terpasang. Warna backgroundnya udah sama, jadi kelihatan lebih menyatu sama warna kulitnya si Groot ini. Terus terang gue sih suka banget sama hasil jadinya, gak ngebosenin buat dilihat, detailnya bagus, cakep banget buat sebuah Lego set bootleg dengan harga Rp244.000. Dan setelah gue ukur pakai penggaris, ternyata benar tingginya 26 cm. Bakal jadi raksasa ya kalau ditaruh di antara koleksi high grade Gunpla. Dan ini perbandingan ukurannya dengan high grade Beyond Global yang kemarin gue rakit dan gue review. Sekalian ini kalau dijajarin sama boot Lego Wall-E. Kelihatan kecil ya si kakek ini, mini Grandpa Gunpla. Ini dia penampilannya Groot ini, kalau dilihat dari segala sisi, asli nggak ngecewain sih brick satu ini. Keren hasilnya, walaupun ada part yang kurang di kepalanya tadi ya. Oh yang ngomongin part kurang, sekalian gue kasih tahu ada part yang longgar juga di bagian kasetnya, tapi minor sih, tinggal dilem aja sedikit pakai lem uhu, beres. Dan satu lagi, kalau kalian beli Lego set bootleg dan ternyata ada part yang kurang, kalian bisa beli ya di marketplace, banyak yang jual Lego parts asli. Dan harganya juga terjangkau, tinggal kalian cari tahu aja nama partnya apa, terus cari di kolom pencarian. Berikutnya kita lihat detailnya dari dekat, sekalian kita lihat artikulasinya juga ya. Kita mulai dari bagian kepala, detailnya kayak gini, perpaduan warna antara krem dengan olive green kayak gini ya. Di sini ada daun-daun juga nih, warnanya olive green juga. Di bagian atasnya kayak gini. Di bagian sampingnya ada dua studs di sini nongol, sama di belakang juga. Di sini ada stiker. Sampingnya kayak gini. Terus artikulasinya di matanya bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini. Di sini juga bisa digerakin. Tuh di sini ya. Terus di bagian lehernya bisa digerakin ke belakangnya kayak gini, ke depannya kayak gini. Bisa gerakin samping kanan kirinya kayak gini, sama bisa diputar juga. Tapi nggak 360 derajat ya. Kalau mau 360 derajat, ini harus diangkat dulu sedikit kayak gini, baru diarahin ke samping kanan kiri kayak gini. Sebenarnya di bagian mulutnya ini ada artikulasi ya, bisa dibuka. Nih, kayak gini. Cuma kalau udah dipasang di bagian lehernya, jadi agak keganggu sama bagian leher ya. Jadi nggak begitu berfungsi juga, ada artikulasi di bagian mulut sini. Terus ini di bagian torsonya kayak gini. Desainnya bagus ya, nggak simetris antara kanan sama kiri. Di sini ada artikulasi, ada sini putar di sini. Ini bagian belakangnya. Bagus desainnya, gue suka, keren. Ini bagian tangannya kayak gini. Sini ada ball joint ya, bisa digerakin ke atas bawah kayak gini. Bisa diputar-putar kayak gini juga. Di bagian siku sini juga ada ball joint. Di sini ada kayak akar-akar gitu ya, sama daun lagi warna olive green juga.
di bagian jari-jarinya bisa digerakin satu persatu kayak gini, dan ini bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini ya sebenarnya ya. Nah, bisa didorong kayak gitu. Ada sendi putar di bagian jempolnya sini tuh. Sama satu lagi yang kelupaan, di bagian pergelangan tangannya sini juga ada ball joint ya. Dan ini di bagian tangan kanannya kayak gini. Jadi antara tangan kanan dan kiri itu desainnya beda ya. Kalau tangan kanannya ini nggak ada akar-akarnya, sedangkan kalau yang di kiri ini ada akar-akarnya. Sama ada daun juga di sebelah sini. Bagian waistnya kayak gini, simple. Dan artikulasi di bagian waist ini sederhana ya, nggak terlalu banyak. Dia bisa ke depan ke belakangnya kayak gini. Tapi untuk bagian ke sampingnya kehalang sama bagian yang ada di sini. Jadi nggak bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini. Cuma bisa ke depan belakang aja. Ini desain kakinya. Di bagian belakangnya ada ranting juga di sini, sama ada akar-akar juga di sini. Oh ya, di bagian tangan tadi, di bagian jempolnya ada ranting kayak gini ya, di tangan kanan. Kalau yang di kiri nggak ada. Nah, kayak gini dari depan. Sebenarnya kalau dilihat ini tuh kayak bagian depan kaki ya, cuma nggak tahu kenapa di sini tuh dipasangnya kebalik gitu loh. Bagian yang menonjol kayak gini dihadapin di belakang gitu. Bagian depannya rata kayak gini aja. Dan desain di bagian sini pun udah gue rubah ya. Tadinya simetris sama kayak gini, tapi gue ganti sama part sisa dari bricknya Groot ini. Jadi biar nggak kelihatan simetris aja gitu. Tadinya bagian yang ini sama ada di sini juga, cuma gue pindah ke sini. Dan part sisa lainnya gue pasang di sini, sama di sini, sama ada di sini juga. Untuk artikulasi di bagian lututnya, sini ada ball joint ya, jadi bisa ke depan belakang kayak gini, sama sedikit ke samping kanan kiri juga. Udah sih simple kayak gitu aja. Sini ada ranting sama daun juga nih, warna olive green. Perpaduan warnanya juga cakep ya kalau menurut gua. Ini ada yang lepas nih bagian sini nih. Nah, kalau ini dilepas bisa digerakin kayak gini ya, ke samping gini tuh. Cuma kalau lagi dipasang nggak bisa digerakin. Perpaduan warnanya juga cakep ya kalau menurut gua, antara abu-abu, olive green sama krem kayak gini, warna tan. Untuk aksesoris yang kita dapat, kita cuma dapat 2 aksesoris kayak gini. Yang pertama ada kasetnya di sini. Di sini ada stiker ya, Awesome Mix Volume 1. Di bagian ini juga stiker nih. Ini bagian belakangnya kayak gini. Di sini ada kayak penyambung gini ya, warnanya abu-abu. Sayangnya kenapa bukan bening ya? Kalau bening lebih nyatu aja gitu warnanya. Ini detailnya, bagian bawahnya kayak gini, atasnya kayak gini, sampingnya. Dan untuk tagnya kayak gini. Ini tulisannya Legendary Hero The Trend, I am Groot. Dan semua pertanyaan di sini jawabannya I am Groot, I am Groot, I am Groot semua. Ini belakangnya kayak gini, cuma ada 2 part di sini ya, bagian gede sini sama bagian standnya ini aja, kayak gini. Nah, jadi fungsinya buat ditaruh di meja kayak gini ya. Oh ya, sama satu lagi kita dapat satu part separator warna hitam kayak gini ya. Sebagai bonus dari video ini, gue mau ngerakit satu bricks tambahan buat nemenin si Groot ini. Ini adalah bricks berbentuk burung kakak tua yang simple banget dari seluban. Partnya juga cuma sedikit, cuma 30 pieces, simple banget. Memang sih nggak ada ceritanya ya, kalau di filmnya tuh Groot temenan sama burung. Tapi gue rasa bakal jadi tambahan yang menarik kalau burung kakak tua ini dipasang di tangannya si Groot ini. Langsung aja kita unboxing ya. Di dalam boxnya cuma ada satu bungkus plastik kayak gini, nggak ada apa-apa lagi. Kertas petunjuk juga nggak ada, karena petunjuk perakitannya ada di bagian belakang boxnya tadi ya. Part-partnya juga nggak terlalu banyak, jadi nggak makan waktu lama buat ngerakitnya. Dan kalau dilihat di sini sih bahan plastiknya bagus ya, kayak lebih bagus dari bahan plastiknya Groot. Kita lihat aja hasilnya nanti ya. Sekarang gue mau ngerakit dulu. Nah, tempat bertenggernya udah jadi, sekarang tinggal ngerakit burungnya. Oke, lanjut.
dia burung kakatuanya udah jadi, nggak makan waktu lama, partnya cuma sedikit ya. Dan hasilnya juga bagus, perpaduan warnanya juga bagus ya, biru muda sama abu-abu kayak gini. Sama hitam di bagian paruhnya. Artikulasinya nggak banyak, cuma kayak gini-gini aja. Simple, ada tempat bertenggernya kayak gini. Dan kita juga dapat beberapa part sisa kayak gini ya. Nah, sekarang tujuan gue ngerakit ini adalah gue mau pasang si burung ini di jarinya si Groot ini. Oh ya, sebentar. Part-part di bricks yang burung ini tuh lebih bagus ya. Dia potongan-potongannya tuh nggak kelihatan ya, bekas potongannya nggak kelihatan. Kalau di Gunpla namanya knob mark. Sedangkan kalau di Groot ini masih ada bekas knob mark ya, kayak gini di bagian jari-jarinya ini. Nah, sekarang cara pasangnya adalah gue mau pindahin bagian ranting di jempolnya ini ke telunjuknya. Kayak gini. Terus udah gitu, bagian kakinya si burung ini tinggal dipasang aja ke rantingnya tadi ya. Tuh. Jadi seolah-olah si Grootnya lagi megang si burung ini ya. Lagi bertengger di jarinya si Groot ini. Keren sih kalau menurut gue ya, cocok gitu. Jadi gimana menurut kalian? Ada yang punya pendapat tentang Groot ini? Kalau ada, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Yang pasti kalau menurut gue sih ini keren banget ya. Hasil jadinya bagus, sendi-sendinya juga kokoh. Cuman ada yang longgar aja tadi di bagian kasetnya. Tapi tetap bisa diakalin sih. Detailnya juga bagus, tingginya 26 cm, salah satu yang recommended ya kalau kalian cari Lego set bootleg. Harganya juga jauh lebih murah daripada aslinya. Atau kalau kalian mau kualitas yang lebih bagus, kalian bisa pilih Lego set aslinya, karena pasti hasilnya jauh lebih keren dari ini ya. Tapi kalau kalian mau cari bootlegnya, kalau saran gue sih beli yang kemasan yang ini ya, karena detail di stiker di bagian kaset dan tagnya juga lebih bagus, lebih mirip sama aslinya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di video review gue kali ini ya. Makasih udah nonton sampai selesai, jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya juga, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa follow sosial media gue juga, semuanya udah gue tulis di deskripsi. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Gue Caturus, kita pamit, bye.